Oke, kita akan masuk ke sesi panel discussion. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Terkait balik lagi dengan inovasi terhadap startup itu sendiri gitu ya. Mengapa sih startup itu harus berinovasi gitu meskipun sudah menjual produk yang lagi ngetren gitu ya di masyarakat khususnya? Inovasi itu sangat penting ya. Pertama sebagai differentiator kita terhadap kompetitor gitu. Misalnya kan kalau dulu, udah ada, investasi reksadana di bank gitu. Ya. Kalau kita nggak ada inovasinya juga, kita buka kantor cabang gitu misalnya di mana-mana. Nah, itu, di mana kita membuat hidup user kita lebih gampang gitu. Kan tetap sama, mereka tetap, harus pergi ke kantor cabang gitu misalnya untuk buka rekening. Nah, kenapa mereka nggak buka di bank aja yang misalnya, reputasinya udah jauh lebih panjang gitu. Kan kita harus ada apa ya, competitive advantage gitulah dibanding bank-bank misalnya. Nah makanya, kita harus bisa buka rekening digital gitu. Dan juga, user nggak usah isi form yang panjang gitu karena Siap Kak Sandra, kalau itu dari sisi banking gitu ya, mhm. inovasi produk-produk finance. Nah kalau dari Kak Revo, Oke, saya pikir ya ini ya serba dinamis gitu kan. Produk-produk yang mungkin dibilang bahwa ini adalah produk di peringkat pertama deh. Bahkan kita bisa lihat dari Apple deh misalnya salah satunya. Kalau Apple pun mungkin tidak melakukan inovasi-inovasi terhadap produknya, teknologinya dan lain sebagainya, saya pikir juga akan ditinggalkan. oke, siap. Jadi kita harus bisa beradaptasi ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan di sini ada dari Kak Riki. Kalau untuk produk yang sama tapi masing-masing punya uniqueness-nya, bagaimana mengetahui bahwa produk tersebut akan kuat nih bersaing untuk kedepannya? Selain dari business role, dari mana saja sih Kak penilaiannya? Oke. Itu kita harus do market research dulu sih. Kita harus, survei ke orang-orang apakah, differentiator kita itu cukup kuat gitu untuk orang pindah ke kita gitu. Kayak misalnya, seperti yang tadi Arya juga bilang, Gojek misalnya sekarang udah incumbent gitu di ride hailing gitu. Misalnya kita ada inovasi baru nih, ya kita mau luncurin ride hailing app juga gitu. Nah, itu kita harus tahu gitu, differentiator kita itu cukup nggak gitu untuk orang pindah ke kita gitu, untuk mitra-mitra ojeknya pindah ke kita gitu. Dan kita juga harus aware gitu, misalnya incumbent seperti Gojek, mereka kan punya apa ya, punya dana yang bisa dibilang besar banget gitu. Kalau kita, newcomer gitu, dana kita, funding kita nggak sebesar mereka gitu. Nah, mereka kan punya competitive advantage, ya udah mereka misalnya kasih bonus yang banyak ke supir ojeknya gitu, supaya nggak pindah ke kita. Nah, itu, apakah differentiator kita bisa ngalahin itu gitu. Itu sih yang kita harus beware gitu. Kalau dari Kak Revo, silahkan Kak Revo. Oke. Seperti yang tadi mungkin sudah disebutkan ya, unique selling proposition gitu kan. Contoh case-nya adalah ketika misalnya di Tukoni sendiri kita jual ada beberapa produk yang sama. Kita bercerita tentang kita buat storytelling, kita buat campaign yang mungkin juga lebih mengena kayak misalnya contoh mie ayam tadi ada mie ayam Pak Amin dan mie ayam Butu Mini, yang satu legend, yang satu memang pendatang baru gitu kan. Nah, gimana sebenarnya kita bisa memposisikan si pendatang baru ini juga bisa posisi di marketnya itu juga sama. Maka ketika mie ayam Butu Mini tadi tidak punya yang namanya misalnya ya ceker gitu kan atau serving bowl-nya berbeda, nah maka si mie ayam Pak Amin ini kita buatkan yang berbeda gitu kan. Kita riset dulu di pasar ini sebenarnya yang mie ayam, kita bicara mie ayam misalnya, mie ayam yang memang disukain banyak orang tuh yang kayak gimana sih? Kan kurang lebih begitu, Kak. Kita masuk juga ke pertanyaan selanjutnya di sini dari Kak Ignatius Ivan Lumen ya. Saya Ivan izin bertanya, apakah kakak-kakak di sini setuju bahwa dengan melakukan orientasi pasar, pelaku bisnis dapat menciptakan produk yang inovatif sesuai dengan keinginan konsumen? Tadi balik lagi seperti yang tadi Kak Sander sampaikan ya, harus melakukan doing market research juga ya, tercermin sebagai kemampuan memahami keinginan konsumen. Oke, ya tentu saja ya bahwa kita ini kan mau jual kemana itu yang harus tahu ya, bahwa tadi saya juga sudah jelaskan bahwa saya market driven dan saya harus ngeriset dulu
market mana yang memang cocok dengan produk ini gitu kan, atau market mana yang cocok dengan produk yang mau kita buat. Benar-benar teman-teman concern bagaimana mempelajari karakter marketnya itu dulu. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Kak Firman ya. Cara membuat produk ini up to date yang bisa bersaing dengan produk lokal maupun internasional di masa pandemi seperti ini, dan mohon berikan contohnya nih Kak. Adakah kesempatan bagi yang tinggal di desa untuk membuat produk yang bisa bersaing dengan produk-produk di kota? Kalau di desa, kalau saya sih inovasinya kan lebih dari sisi programming ya. Even di desa sih bisa dilakukan di mana aja sih kalau inovasi dari sisi teknologinya. Tapi mungkin yang lebih relevan yang kita harus tahu dulu pain point-nya sih, apa problem yang kita mau solve gitu di marketnya, dan faktanya seperti apa. Dan dari sana baru kita bisa mikirin solusinya gitu. Kak Sandar. Oke, kita akan masuk lagi pertanyaan dari Kak Fitriana ya. Ingin bertanya bagaimana cara pemula seperti saya untuk mulai berinvestasi dan bagaimana cara memilih tempat berinvestasi yang baik untuk kedepannya. Mungkin tadi terkait investasi boleh dibantu juga dari Kak Sandar, Kak. Oke, boleh. Kalau mau mulai investasi sih, di zaman sekarang ini harusnya udah jauh lebih gampang ya, kan juga banyak platform-platform investasi gitu, tinggal cari aja mana yang udah dapat lisensi OJK gitu untuk bisa mulai investasi. Yang pasti ya harus ada lisensi OJK-nya gitu, jangan milih yang nggak ada lisensi OJK-nya pertama. Dan yang kedua itu mungkin kita harus tahu juga risk profile kita dan tujuan investasi kita. Misalnya kita tujuan investasi itu untuk dana pensiun gitu, masih 30 tahun lagi. Nah, itu kita bisa pilih produk investasi yang return jangka panjangnya lebih tinggi gitu. Oke, terima kasih Kak Sandar ya. Ini masuk ke pertanyaan dari Kak Muhammad Agus Syarifuddin ya, ingin bertanya kepada Kak Revo, dalam perkembangan era digital saat ini, sering kita mendengar istilah personal branding. Nah, menurut Kak Revo, sebenarnya apa maksud personal branding dan apa perbedaan personal branding dengan online personal branding? Dan juga apakah pembentukan personal branding ini harus ada spesifikasi atau keunikan tersendiri? Silahkan Kak Revo. Oke, pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya, bagaimana personal branding atau branding itu sendiri secara lebih general, bahwa ya personal branding itu cukup penting ya di di era saat ini, karena dengan personal branding beberapa mungkin usaha, bisnis, produk yang akan kita launch itu juga akan lebih trusted gitu ya. Bagaimana kita melihat bagaimana fenomena influencer, fenomena artis yang memang mengendorse sebuah produk itu akan menjadikan sebuah produk itu value-nya lebih tinggi atau lebih trusted. Nah, bagaimana sebenarnya cara membentuk personal branding itu sendiri adalah ya tentu saja dengan kita benar-benar fokus dan benar-benar mempelajari sebenarnya kita ini sebagai personal itu mau dikenal orang itu sebagai apa kan gitu. Itu yang pertama. Dan kedua, kita sebenarnya kalau saya pribadi gini, saya punya mindset bahwa setiap orang itu sebenarnya tidak senang ketika dijualin ya. Tidak senang ketika ditawarin jualan. Tapi akan lebih senang ketika ditawarin problem solving. Nah, yang bagaimana saya ingin dikenal sebagai problem solver. Oke, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Dari Kak Anung Rahman ya, untuk Mas Sander, Kak Sander maksudnya ya. Bagaimana cara menghadapi pesaing bakar duit? Waduh, ketika perusahaan masih baru, bagaimana cara agar mitra mau untuk diseleksi, mengingat masih belum ada mitra yang bergabung? Ini seperti apa? Maksudnya bakar duit, oke, bakar uang ya. Silakan Kak Sander. Iya, itu very good question sih. Jadi makanya kita harus punya differentiator yang kuat gitu. Kenapa orang pilih kita gitu, meskipun kompetitor kita bakar duit gitu. Kayak contohnya kayak gini aja sih misalnya. Misalnya mungkin kita tahu telepon, handphone aja gitu misalnya. iPhone kan selalu jual di price point yang premium gitu. Nah, tapi tetap banyak tuh orang yang beli iPhone gitu, meskipun fitur yang ditawarin misalnya sama merek-merek lain itu nggak beda jauh gitu, tapi orang tetap milih iPhone. Kenapa? Karena ada brandingnya gitu, itu premium gitu.
Jadi orang ngelihat oh pakai iPhone itu something yang luxury gitu, something yang keren gitu. Nah, itu orang akan tetap beli gitu, meskipun kompetitor-kompetitor kita bakar duit turunin harga gitu. Nah, jadi ya seperti itu sih. Kalau kompetitor-kompetitor kita adalah yang bakar duit, kita harus punya something yang differentiate kita dibanding kompetitor kita gitu, sehingga orang milih kita gitu. Bisa dari sisi brandingnya, bisa dari sisi fitur yang apa ya nggak ada di kompetitor gitu misalnya. Terima kasih tadi Kak Sandar, semoga tadi Kak Anung Rahman juga sudah terjawab ya. Pertanyaan tadi sudah menutup sesi panel discussion kita siang hari ini. Terima kasih kepada para panelis ya, Kak Revo dan juga Kak Sandar. Akhir kata, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para panelis yang sudah menyempatkan waktunya siang hari ini hingga sore. Hari ada Kak Arya, ada Kak Revo dan Kak Sandar ya. Dan juga ada Kak Lydia di sini ya. Oke, dan pastinya terima kasih juga kepada media partner keren hari ini dari Info Seminar Beasiswa, pre-event dan juga acara HIT, serta sponsor kami ada Makmur dan Spirit Psychology Center.